Bayangkan, dalam hitungan menit saja sebuah negara, yang selama puluhan tahun dianggap paling kuat di Timur Tengah, luluh lantak bagaikan istana pasir dihantam ombak. Inilah malam ketika langit berubah menjadi neraka, dan sejarah tercatat dengan tinta api. Halo sahabat cerita dari berbagai kota, apa kabar? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan rezeki untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya kisah-kisah viral dan penuh pelajaran ini bisa terus hadir menemani hari-hari Anda. Ketegangan antara Mesir dan Israel bukanlah kisah baru. Sejak Perang Yom Kippur tahun 1973, luka lama itu tidak pernah benar-benar sembuh. Meski para pemimpin kedua negara pernah duduk di meja perundingan dan menandatangani perjanjian damai, hati rakyat Mesir tetap menyimpan bara yang tak kunjung padam. Setiap serangan Israel ke Gaza, setiap korban sipil yang berguguran di tanah Palestina, seolah menjadi garam yang ditaburkan pada luka lama tersebut. Generasi demi generasi rakyat Mesir tumbuh dengan ingatan pahit tentang penderitaan saudaranya di Palestina. Dari media, dari cerita para orang tua, hingga dari khutbah di masjid-masjid, kemarahan itu diwariskan seperti api kecil yang terus dijaga agar tidak padam. Pertanyaan yang selalu terngiang di benak rakyat Mesir hanyalah satu: sampai kapan kami diam? Selama bertahun-tahun, Mesir menahan diri. Tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, membuat negeri piramida itu memilih jalan diplomasi. Namun, diam bukan berarti lupa. Diam bukan berarti menyerah. Di balik senyum diplomasi, ada gelombang besar yang menunggu saatnya untuk meledak. Dan malam itu, bara yang lama membara akhirnya berubah menjadi kobaran api. Bagi Mesir, serangan itu bukan hanya tentang militer. Ia adalah simbol perlawanan setelah puluhan tahun menahan diri, simbol bahwa harga diri sebuah bangsa tak bisa selamanya diinjak. Dunia pun akhirnya sadar, ada batas kesabaran sebuah bangsa, dan Mesir baru saja menunjukkan bahwa batas itu telah dilewati. Selama bertahun-tahun dunia hanya melihat Mesir sebagai negara dengan kekuatan militer biasa saja, bukan ancaman besar bagi Israel. Namun, di balik layar diplomasi, ada rahasia besar yang perlahan disusun dengan rapi. Gurun Sinai, yang luas dan sepi, menjadi saksi bisu lahirnya proyek militer paling ambisius dalam sejarah modern Mesir. Di bawah kerja sama rahasia dengan Cina, sebuah pabrik rudal didirikan jauh dari pandangan mata publik. Ribuan insinyur dan teknisi dilatih secara khusus, sebagian bahkan dikirim langsung ke Asia untuk mempelajari teknologi mutakhir. Kontrak senjata diteken secara diam-diam, peralatan canggih diangkut dalam kontainer yang seolah-olah berisi bahan industri biasa. Dunia luar tak pernah menyangka, di tengah padang pasir yang sunyi, Mesir sedang menyiapkan kejutan terbesar untuk Israel. Rudal yang diproduksi itu diberi nama Long Dragon E, sebuah modifikasi dari DF-17 buatan Cina. Berbeda dari rudal-rudal konvensional, Long Dragon E dirancang untuk satu tujuan: menembus sistem pertahanan paling canggih sekalipun. Iron Dome, yang selama ini diagungkan Israel, tak lagi dianggap penghalang. Dengan kecepatan hipersonik yang bisa melesat hingga 10 kali kecepatan suara, rudal-rudal ini bagaikan petir yang mustahil dihentikan. Para analis militer mungkin menduga Mesir memiliki beberapa rudal, tapi tak seorang pun menyangka jumlahnya mencapai ribuan. Malam itu, dunia akhirnya tahu bahwa Mesir bukan lagi sekadar penonton dalam percaturan kekuatan global. Gurun Sinai yang biasanya sunyi, kini menyimpan rahasia yang bisa mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Malam itu, pangkalan militer Mesir di Sinai berubah menjadi lautan senyap yang penuh ketegangan. Ribuan tentara berdiri tegak berbaris,
Wajah mereka tegang namun sorot mata menyala dengan semangat yang sama, menanti perintah tertinggi. Deretan kendaraan peluncur rudal berderet seperti raksasa besi, siap meluncurkan muatan mematikan yang bisa mengubah sejarah. Jam menunjuk pukul 2 dini hari. Angin gurun berhembus kencang, membawa debu yang menari di bawah cahaya lampu sorot. Di pusat komando, Presiden Mesir muncul dengan langkah mantap. Suasana menegang, seluruh panglima militer menunggu kata-kata terakhir dari pemimpin mereka. Semua tahu, keputusan malam itu bukan hanya soal perang, tetapi soal harga diri bangsa. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Presiden hanya mengucapkan kalimat singkat. Hari ini Mesir tak lagi diam. Luncurkan semua rudal. Biarkan dunia tahu kami bukan bangsa yang bisa diinjak. Kalimat sederhana itu disambut dengan sorak yang tertahan, bercampur rasa haru dan bangga. Tombol merah ditekan. Dalam sekejap, langit gurun terbelah oleh kilatan cahaya. Satu persatu rudal hipersonik Long Dragon E melesat meninggalkan jejak api panjang, menembus kegelapan malam. Dentuman keras mengguncang tanah, membuat pasir bergetar seperti gempa. Dari kejauhan, cahaya peluncuran terlihat seperti ribuan bintang jatuh sekaligus. Satelit militer Amerika langsung menangkap anomali besar. Pentagon gemetar, Tel Aviv panik. Dunia resmi memasuki babak baru yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Mesir yang selama ini dianggap diam, malam itu bangkit dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Tel Aviv malam itu berubah menjadi kota panik. Sirene meraung tanpa henti, menggema di setiap sudut jalan. Warga berlarian menuju bunker bawah tanah, namun banyak yang sadar kali ini berbeda. Serangan rudal yang datang bukan sekadar roket dari Gaza, melainkan badai mematikan berjumlah ribuan. Radar militer Israel melaporkan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Iron Dome lumpuh total. Sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan tak berfungsi melawan serangan simultan rudal hipersonik. Dalam 15 menit pertama, puluhan pangkalan militer di Negev hancur. Gudang amunisi meledak, langit malam memerah diselimuti kobaran api. Kota Haifa luluh lantak diterjang rudal. Ledakan besar menghancurkan pelabuhan, kilang minyak terbakar, asap hitam menutupi langit. Sementara itu, di Tel Aviv, gedung-gedung pencakar langit runtuh bagaikan pasir diterpa badai. Jalan raya berubah menjadi lautan api, kendaraan terbakar berjejer, sirene ambulans bercampur dengan teriakan warga yang berlari ketakutan. Pangkalan udara Nevatim yang menjadi rumah jet tempur F-35 Israel juga tak luput dari serangan. Rudal hipersonik menghantam hanggar pesawat, menimbulkan ledakan beruntun. Puluhan jet siluman hancur sebelum sempat mengudara. Para jenderal Israel di ruang komando hanya bisa menatap layar monitor yang penuh dengan laporan kehancuran. Tangan mereka gemetar tanpa mampu memberi instruksi jelas. Israel yang selama ini merasa sebagai kekuatan militer tak terkalahkan, malam itu benar-benar berada di ujung tanduk. Setiap dentuman rudal adalah pukulan yang meruntuhkan kepercayaan diri sekaligus citra kuat mereka di mata dunia. Untuk pertama kalinya sejak berdiri tahun 1948, Israel tampak begitu rapuh, terjebak dalam badai api yang tak mampu dihentikan. Kabar serangan Mesir menyebar lebih cepat dari ledakan rudalnya. CNN, BBC, Al Jazeera, hingga media Asia dan Eropa menayangkan gambar-gambar mengerikan secara langsung. Dunia seolah menahan napas. Anak-anak berlarian di jalan gelap, keluarga terjebak di bawah reruntuhan, dan kobaran api melahap kota-kota besar Israel. Gambar-gambar itu menghantam hati setiap penonton di seluruh penjuru dunia. Di markas besar PBB, rapat darurat segera digelar. Namun suasana rapat bukanlah mencari solusi,
melainkan panggung saling tuduh. Amerika Serikat mengecam Mesir dan menuding Cina sebagai dalang di balik teknologi rudal tersebut. Rusia dan Iran justru balik menyalahkan Israel, menuduh mereka sebagai biang dari segala kekacauan di Timur Tengah. Dunia benar-benar terbelah menjadi dua kubu yang berseberangan. Liga Arab bersorak penuh euforia. Mereka menganggap Mesir sebagai pahlawan baru yang berani menantang dominasi Israel. Bagi banyak negara Arab, malam itu adalah titik balik, hari ketika Israel untuk pertama kalinya terlihat rapuh. Rakyat Palestina turun ke jalan, mengibarkan bendera mereka dengan air mata haru. Suara takbir menggema, bercampur dengan tangisan lega, seakan doa panjang mereka akhirnya terjawab. Sementara itu, Washington panik. Pentagon gemetar, khawatir Israel akan menyiapkan opsi balasan yang lebih berbahaya. Presiden Amerika mengumumkan status siaga tinggi, bahkan mengisyaratkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir jika keadaan semakin tak terkendali. Dunia pun masuk ke persimpangan berbahaya. Apakah serangan ini akan menjadi pemicu perang dunia baru, atau justru menandai berakhirnya dominasi satu kekuatan lama? Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana satu keputusan bisa mengguncang peta global. Mesir yang selama ini dianggap diam, kini berdiri di panggung utama, sementara Israel terjebak dalam api kehancuran. Keesokan harinya, Israel bukan lagi negara yang dikenal dunia sebagai kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem berubah menjadi puing. Jalan raya dipenuhi bangkai kendaraan terbakar, gedung-gedung runtuh bagai kartu domino, sementara rumah sakit kewalahan menampung ribuan korban luka. Para dokter dan perawat bekerja tanpa henti, namun listrik padam dan pasokan obat menipis. Jeritan pilu keluarga yang kehilangan orang tercinta terdengar di setiap sudut kota. Di bawah tanah, para pemimpin Israel hanya bisa terdiam di ruang komando. Pangkalan militer mereka hancur, gudang senjata habis terbakar, bahkan jet tempur dan tank tak sempat digunakan. Opsi balasan nuklir pun pupus, sebab peluncur-peluncurnya ikut dilumpuhkan. Dunia menyaksikan Israel yang selama ini penuh keangkuhan, kini rapuh dan tak berdaya. Mesir, di sisi lain, dielu-elukan sebagai pahlawan baru oleh sebagian negara Arab. Namun sorak kemenangan itu disertai bayangan kelam. Ribuan nyawa melayang, termasuk warga sipil yang tak berdosa. Anak-anak menangis mencari orang tua di antara reruntuhan. Perang yang dianggap kemenangan bagi satu pihak, tetap meninggalkan luka dalam yang tak bisa dihapus begitu saja. Media internasional menyorot tragedi kemanusiaan yang mengiringi kemenangan militer. Dunia terbelah antara mereka yang melihat Mesir sebagai simbol perlawanan, dan mereka yang menganggap serangan itu awal dari bencana global. Satu hal pasti, malam ketika 1000 rudal menghantam Israel akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai pertempuran, tetapi sebagai pengingat. Perang tak pernah benar-benar membawa damai, hanya darah dan air mata. Sahabat cerita, itulah kisah dramatis yang mengguncang dunia. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa perang tak pernah benar-benar membawa damai, yang ada hanya luka baru. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di kisah viral berikutnya.